Soal nomor 11, ditanyakan himpunan penyelesaian dari akar 3 dikurangi 3 cos 2x kuadrat dikurangi cos 4x sama dengan 2. X antara 0 dan 2pi. Cos 4x kita ganti dengan 1 dikurangi 2 sin 2x kuadrat dengan menggunakan identitas sudut rangkap. 1 dikurangi cos 2x kuadrat diganti dengan sin 2x kuadrat. Akar dari sin 2x kuadrat sama dengan sin 2x. Disederhanakan, persamaan kuadrat dalam sin 2x. Difaktorkan, sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. Sin 2x sama dengan negatif akar 3. Tidak memenuhi karena sin paling kecil negatif 1. Sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. 2x sama dengan 60 derajat atau pi per 3 radian. Ya. Karena sin alfa sama dengan sin 180 derajat dikurangi alfa, ya, selain 60 derajat, 2x juga sama dengan 120 derajat atau 2/3 pi radian. Untuk K sama dengan 0, ya, X sama dengan pi per 6 dan pi per 3. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 7/6pi. Di sini, untuk K sama dengan 1, X sama dengan 4/3pi. Soal nomor 12. Untuk X antara pi dan 3/2pi, ditanyakan nilai X yang memenuhi persamaan cos X pangkat 2 dikurangi cos X pangkat 4 ditambah cos X pangkat 6 dikurangi cos X pangkat 8 dan seterusnya sama dengan 1/3. Persamaan ini ruas kiri merupakan deret geometri tak hingga dengan suku pertama atau A sama dengan cos X kuadrat dan rasio R sama dengan, ya, suku kedua dibagi suku pertama sama dengan negatif cos X kuadrat. Rumus deret geometri tak hingga, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Ya, jadi persamaan ini cos X kuadrat per 1 dikurangi negatif cos X kuadrat, ya, 1 tambah cos X kuadrat sama dengan 1/3. Disederhanakan, 2 cos X kuadrat sama dengan 1, cos X sama dengan 1/2 akar 2 atau negatif 1/2 akar 2. Cos X sama dengan 1/2 akar 2, X sama dengan 45 derajat atau pi per 4 radian. Atau X sama dengan negatif pi per 4 radian.
Untuk X pada interval ini, ya, tidak ada X yang memenuhi. Cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Ini adalah negatif cos pi per 4. X dicari dengan menggunakan hubungan ini. Cos 180 derajat tambah alfa dan cos 180 derajat dikurangi alfa, ya sama-sama negatif cos alfa. Jadi X sama dengan pi tambah pi per 4. Ini sama dengan 5/4 pi, atau X sama dengan pi dikurangi pi per 4. Sama dengan 3/4 pi. 3/4 pi tidak termuat pada interval ini. Jadi yang memenuhi adalah 5/4 pi. Soal nomor 13. Ditanyakan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen 60 derajat dikurangi 1/2 X sama dengan kotangen X tambah 120 derajat. X mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kotangen kita nyatakan dalam tangen. Sudut X tambah 120 derajat kita tulis menjadi 90 derajat tambah X tambah 30 derajat. Lalu kita gunakan hubungan ini. Kotangen 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif tangen alfa. Kemudian tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Ini kalau lupa, ya kita buat gambarnya. Titik A, B membentuk sudut alfa. Sudut 90 derajat ditambah alfa dibentuk oleh titik negatif B, A. Jadi kotangen 90 derajat tambah alfa negatif B per A. Negatif tangen alfa. Tangen negatif alfa, ya negatif alfa A, B dicerminkan terhadap sumbu X. Sudut negatif alfa dibentuk oleh titik A, negatif B. Tangen negatif alfa sama dengan negatif B per A, ya sama dengan negatif tangen alfa. Ya, dengan menggunakan hubungan ini, kotangen X tambah 120 derajat sama dengan tangen negatif X tambah 30 derajat. Jadi, tangen 60 derajat dikurangi 1/2 X sama dengan tangen negatif X tambah 30 derajat. Tangen alfa sama dengan tangen beta, ya alfa sama dengan beta. 180 derajat periode tangen. Ya, diperoleh X sama dengan negatif 180 derajat tambah K kali 360 derajat. X mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 derajat. Soal nomor 14. Ditanyakan nilai terbesar X dalam interval X antara 0 dan 2pi yang memenuhi persamaan
cos pi per 2 dikurangi 2x sama dengan akar 3 sin 2x dikurangi pi per 2. Sudut pi per 2 dikurangi 2x kita tulis menjadi 2x dikurangi pi per 2. Karena cos alfa sama dengan cos negatif alfa. Ya, sudutnya sama, maka sin per cos sama dengan tangen, ya jadi ini menjadi tangen 2x dikurangi pi per 2 sama dengan 1 per akar 3. 2x dikurangi pi per 2 sama dengan 30 derajat pi per 6. Ya, x sama dengan 1 per 3 pi tambah k kali pi per 2. Ditanyakan nilai x terbesar ya pada interval ini. Untuk k sama dengan 4, ya x tidak termuat pada interval ini. K sama dengan 3, ini 3 per 2 pi, 3 per 2 tambah 1 per 3, penyebut 6, 9 tambah 2, ya 11 per 6 pi. Soal nomor 15. Ditanyakan banyaknya solusi dari persamaan akar sin x dikurangi akar pangkat 4 dari 2 kali cos x sama dengan 0. X antara negatif 360 derajat dan 360 derajat. Cos x kita tulis akar 1 dikurangi sin x kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan, disederhanakan, persamaan kuadrat dalam sin x. Kelihatannya sulit untuk difaktorkan. Sin x dicari dengan menggunakan rumus ABC. Sin x1 sama dengan negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2 per 2 akar 2 sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Sin x2 sama dengan negatif 1 dikurangi 3, negatif 4 per 2 akar 2 sama dengan negatif akar 2. Tidak memenuhi karena sin paling kecil bernilai negatif 1. Kemudian pada persamaan akar sin x terdefinisi kalau sin x tidak negatif. Ya, jadi bentuk ini tidak memenuhi. Sin x sama dengan 1 per 2 akar 2, x sama dengan 45 derajat. X yang lain, ya kita lihat gambar ini. 45 derajat, 135 derajat. Untuk X yang bernilai negatif, negatif 180 derajat, ditambah negatif 45 derajat. Negatif 225 derajat. Kemudian negatif 360 derajat ditambah 45 derajat. Negatif 315 derajat.
Jadi X yang termuat pada interval ini, yang memenuhi persamaan ini, ada 4. Soal nomor 16, ditanyakan semua nilai X yang memenuhi persamaan sin X log 1/2 sin 2X sama dengan 2. 1/2 sin 2X kita ganti dengan sin X cos X. Karena sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Sifat logaritma, ya ini menjadi sin X log sin X tambah sin X log cos X sama dengan 2. Ini sama dengan 1, sin X log sin X sama dengan 1, ya ini juga harus sama dengan 1, karena jumlahnya 2. Sin X log cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan sin X, atau sin X sama dengan cos X. Sin X sama dengan cos X, maka tangen X sama dengan 1. X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Syarat agar bentuk logaritma ini terdefinisi, sin X dan cos X tidak boleh negatif, ya karena itu periodenya harus 1 putaran atau 360 derajat. Pi per 4 tambah K kali 2pi. Soal nomor 17. Ditanyakan banyaknya solusi yang memenuhi persamaan sekant X kosekant X dikurangi 3 sekant X tambah 2 tangen X sama dengan 0. X mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Tangen X diganti dengan sin X kali sekant X. Sekant X dikeluarkan. Sekant X sama dengan 0 atau kosekant X dikurangi 3 tambah 2 sin X sama dengan 0. Sekant X sama dengan 0, ya ini ekuivalen dengan 1 per cos X sama dengan 0. Bentuk ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Yang ini, kosekant X kita ganti dengan 1 per sin X. Kedua ruas dikali dengan sin X, persamaan kuadrat dalam sin X. Difaktorkan, sin X sama dengan 1 per 2 atau sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 per 2, X sama dengan 30 derajat atau 150 derajat. Sin X sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat. Ya, X
mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, K sama dengan 0. Jadi, banyaknya X yang memenuhi ada 3.